سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa kita diberi kesehatan dan kekuatan, kesempatan untuk kita sama-sama duduk-duduk di masjid kita setelah melaksanakan kewajiban, dan ini adalah sebuah kebaikan di mana dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa al-qaidu al-qaid, orang yang duduk di masjidnya, kal-qanit, seperti orang yang berdiri melaksanakan salat, malam yakum min musalla au yuhdits, selama dia tidak beranjak meninggalkan tempat salatnya, keluar dari masjid, atau dia batal wudunya, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti orang yang mendirikan salat. Nah, jadi ini salah satu keuntungan menantikan waktu salat setelah melaksanakan salat. Dalam teks yang lain dikatakan wal muntadirus shalah, dan orang-orang yang menantikan waktu salat berikutnya mendapatkan pahala seperti orang yang berdiri melaksanakan salat. Bapak Ibu jemaah sekalian, untuk itu tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, insyaallah pada kesempatan malam ini saya ingin mengajak kita untuk mempelajari dua ayat yang keduanya menyebutkan tentang salat. Yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 43, kemudian di surah Al-Hajj ayat 77. Kita dengarkan ayat yang di surah Al-Baqarah. Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di surah Al-Hajj ayat 77 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah, wa'budu rabbakum, beribadalah, waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan-kebaikan, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, ayat 43 surah Al-Baqarah dan ayat 77 surah Al-Hajj, dua-duanya garis besarnya atau kata kuncinya adalah salat. Cuma di surah Al-Baqarah ada dua kata yang berbeda di surah Al-Hajj. Di surah Al-Baqarah menyebut salat dan zakat. Di surah Al-Hajj menyebut salat dengan perintah salat dengan 3 bentuk.
rukuk sujud, kemudian beribadah dan melakukan kebaikan, yang semuanya kata ulama sebenarnya intinya adalah perintah salat. Kemudian perbedaan kedua di surah Al-Baqarah ayat 43 menyebut kalimat rukuk tanpa sujud. Di surah Al-Hajj menyebut rukuklah dan sujudlah. Di surah Al-Baqarah semua disuruh dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bahas potongan pertama. Allah mengatakan di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ulama kita mengatakan ada sekitar 26 ayat dalam Al-Quran mendampingkan kalimat salat dengan zakat. Dia berulang 26 kali dan berdampingan antara salat zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Sekarang kita buat pertanyaan, apa rahasia atau hikmah di balik pengulangan yang banyak itu dan berdampingan selalu? Jawabannya yang pertama, bahwa salat itu berhubungan dengan pembersihan hati, sedangkan zakat berhubungan dengan pembersihan harta. Tapi nampaknya jawaban itu masih terlalu singkat, sederhana. Nah itu juga Ustaz, kalau dikasih pisah juga ditauji bahwa sholat tentang hati, gerakan badan, tapi intinya adalah pembersihan hati, sedangkan zakat itu gerakan badan untuk membersihkan, mensucikan harta. Kalau begitu ada jawaban yang sedikit lebih rinci dari Profesor Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama besar di Mesir, ahli tafsir. Beliau mengatakan, kenapa zakat dan salat itu banyak kali berdampingan? Apa hikmahnya sampai dia harus selalu berdampingan? Kata beliau, salat itu mengambil waktunya orang. Dia berhubungan dengan waktu. Dan waktu umumnya dimanfaatkan orang untuk mendapatkan harta. Dan harta itulah yang kemudian nanti berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau kita sholat, ada waktu kita yang mungkin kemungkinan besar kalau tidak dipakai sholat itu bisa kita berproduksi. Ada produktivitas yang bisa kita hasilkan. Yang produktif itu bisa menghasilkan harta. Yang harta nanti berhubungan dengan zakat. Atau gambaran lebih singkatnya, pernah kayaknya saya sebutkan kisahnya di sini. Saya pernah sholat di satu masjid tidak jauh dari rumah, cuma agak masuk ke kampung. Suatu saat saya sholat, setelah sholat ada orang di samping saya, itu ternyata muadzinnya. Dia masih kenal. Ustaz, baru sengki lagi datang Ustaz. Dia bilang iya. Setelah itu dia ngobrol, dia bilang, enak mantong itu orang kalau sudah sembahyang Ustaz di enak perasaan. Karena memang begitu. Itu balasan dari Allah, dimasukkannya rasa bahagia sebagai balasan kebaikan yang kita lakukan. Beliau bilang, itu ada keluargaku saya Ustaz, kalau sudah sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah, dia tidak bilang astagfirullah, dia bilang alhamdulillah. Bagaimana itu Ustaz? Saya bilang, secara hukum dia keluar dari SOP.
Yang harus dilakukan kalau sudah sholat, salam ke kanan, salam ke kiri, kita istighfar. Tetapi perbuatan itu sesuatu yang dibolehkan, yang penting dia tidak melakukannya terus menerus. Ayah. Tapi Ustaz, enak mentong bede. Assalamualaikum Assalamualaikum. Alhamdulillah. Lebih saya sambayan tawa. Itu yang menyebabkan dia mengucapkan kalimat itu. Singkat cerita, lanjutlah, dan ini jadi stressingnya pembahasan tentang kenapa sholat dengan zakat itu berdampingan selalu. Belum bilang ada sepupu saya Ustaz, itu berpuluh-puluh tahun tidak pernah sholat. Satu saat garing Ustaz, sakit keras dia, maka dinasihatilah selalu, sembahyang kau mati kau nanti, tidak sembahyang kau mati kafir kau, biasa orang Makassar gitu. Akhirnya sholat dia. Sayangnya belum cukup setahun dia akhirnya meninggalkan sholat. Padahal setelah dia sembuh, dia cerita berkoar-koar di luar. Dia bilang, bagus mentong itu orang sembahyang, karena saya waktu ku sakit, pengamasian nangkar yang ta'ala luar biasa sama saya. Sayangnya, kata bapak di samping saya itu, dia bilang, belum cukup setahun Ustaz, saya ke rumahnya ternyata sudah berhenti sholat. Akhirnya saya tegur, kenapa nanti sembahyang? Kenapa anda sembahyang? Dulu semangat sekali. Dia bilang, ada deh, pace sembahyang tenang kapa duit tahu pace dia gagah harapan sembahyang ki tidak dapat uang orang. Ternyata bapak ini adalah seorang istilahnya pedagang, jualan. Saat dia bertobat, berhijrah, itu dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian Allah kepadanya? Setiap kali datang waktu sholat, dia mau pergi sholat, di saat itulah ujian datang, pembeli banyak. Tapi kalau bukan dekat-dekat sholat, santai-santai saja, atas 1-2 aja pembeli. Tapi kalau waktu sholat sudah masuk, bahkan jedah waktu itu berjalan, setiap kali dia mau pergi sembahyang, setiap kali itu juga datang pembeli. Akhirnya dilema dia, si malakama. Kalau pergi sembahyang, lari pembeli. Kalau dilayani pembeli, tidak sembahyangnya orang. Ya sudah mau deh, tak kala ini mau dilayani. Akhirnya kesimpulannya, pace sembahyang. Tidak dapat uang, lari pelanggan. Inilah jawaban kenapa sholat dan zakat itu selalu berdampingan. Karena dia berhubungan dengan waktu. Waktu itu menghasilkan harta, dan harta itulah yang nanti berhubungan dengan zakat. Itu pertama. Kalimat kedua, Bapak Ibu jemaah sekalian, surah Al-Baqarah, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Di surah Al-Hajj Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Rukuklah dan sujudlah. Kenapa di surah Al-Baqarah tidak menggunakan sujud? Kenapa ruku saja? Sedangkan di surah Al-Hajj menyebut dua-duanya, rukuklah dan sujudlah. Jawabannya salah satunya di tafsir Al-Qurtubi, juga di tafsir Ibnu Katsir, dan ternyata beberapa literatur tafsir menyebutkan bahwa yang pertama, ruku dan sujud adalah dua gerakan yang sangat krusial, yang sangat penting, di mana dua gerakan ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Makanya disebut ruku dan sujud. Ya. Yang pertama. Kemudian penjelasan berikutnya, kalau kita sholat melakukan gerakan ruku, apa kita baca? Apa doa rukunya, Pak? Minta subhana rabbiyal azim. Kalau sujud, subhana rabbiyal a'la. Ternyata ulama membahas kenapa doa ruku dan sujud ini berbeda. Ketika ruku
Maha suci Allah yang maha agung. Itu memberikan petunjuk bahwa gerakan ruku adalah gerakan pengagungan. Sedangkan sujud kita bilang subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Itu memberikan pelajaran psikologi bahwa puncak ibadah dalam sholat adalah di mana, Pak? Berdiri atau sujud? Sujud. Karena ketika kita sujud, kita merendahkan diri kita, tapi pada saat yang sama sebenarnya Allah mengangkat derajat kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma sajadal abdu sajadatan illa rafa'ah." Tidaklah seorang hamba melakukan satu sujud kecuali Allah mengangkat derajatnya. Jadi puncak ibadah solat itu berada pada waktu sujud. Pelajaran psikologi yang kedua adalah bahwa tidak selamanya sesuatu yang rendah itu menunjukkan kehinaan. Tidak selamanya dan tidak selalu sesuatu yang rendah itu menunjukkan kehinaan. Bahkan seringkali justru kerendahan menunjukkan keagungan dan ketinggian. Buktinya yang pertama Ka'bah. Coba kita lihat Ka'bah, Pak. Ka'bah berada di mana? Dia di lembah, Pak. Kalau kita lihat Ka'bah itu posisinya di bawah. Dia di bawah. Tapi dia adalah benda yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Jadi tidak selamanya rendah itu menunjukkan kehinaan. Jadi kalau kita direndah-rendahkan sama orang, santai saja, Pak. Santai saja. Karena kata motivator mengatakan bahwa tidak selamanya benda yang dijual per gram itu lebih hina dan lebih rendah nilainya daripada benda yang dijual per kilo. Bahkan seringkali benda yang dijual per gram itu jauh lebih bernilai dan lebih mahal daripada benda yang dijual per kilo. Lebih mahal mana? Emas yang dijual per gram atau gula pasir yang dijual per kilo? Nah, itu pelajaran psikologinya. Jadi kalau kita direndahkan orang, santai saja. Atau kalimat lain, kalau Anda tidak bagus ki bergaul di situ, Ustaz. Nah, cerita di belakang ki, tidak apa-apa. Kalau Anda di cerita belakang, itu artinya Anda berada di depan. Tidak apa bergaul di situ. Selalu nak cerita di belakang ki. Itu tidak nak cerita di belakang ki, itu karena kita ada di depan. Itu berarti kita berada di lebih mulia dari dia. Jadi cerita di belakang, biar saja. Begitulah juga ketika kita direndahkan, maka seringkali justru yang rendah itu ya jauh lebih mahal dan bernilai daripada yang tinggi. Berikutnya, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita bahas bagian ketiga. Kenapa di surah Al-Baqarah tidak menyebut sujud? Warka'u ma'ar raki'in. Nah, jawabannya adalah kalimat dalam surah Al-Baqarah inilah memberikan petunjuk kepada kita bahwa secara umum ruku dan sujud memang gerakan yang mulia, tetapi kadang-kadang ruku itu lebih mulia daripada sujud. Kadang-kadang sujud lebih mulia daripada ruku. Bagaimana itu? Jawabannya adalah karena ada gerakan sujud yang tidak membutuhkan ruku. Betul? Ada gerakan sujud yang tidak membutuhkan ruku. Sujud apa itu, Pak? Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, langsung sujud tanpa membutuhkan ruku. Ya, jadi itu jawaban kenapa
perintah di surah Al-Baqarah, warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang yang ruku. Tidak disebut ruku dan sujudlah bersama orang yang ruku dan sujud, karena kadang-kadang ruku itu lebih mulia daripada sujud. Jawaban berikutnya, kenapa di surah Al-Baqarah menyebut ruku saja? Karena para ahli tafsir menyebutkan riwayat adalah orang-orang Yahudi dulu itu kalau sholat tidak pakai ruku. Bapak Ibu yakin, jamaah yakin bahwa orang Yahudi dulu sholat? Nabi-nabi dulu sebelum Nabi Muhammad, Bapak percaya bahwa mereka sholat? Atau siapa tahu tidak percaya Pak bahwa nabi-nabi dulu sholat? Mereka sholat Pak. Nah, ternyata didapatkan riwayat bahwa Yahudi dulu itu kalau sholat tidak pakai ruku, langsung sujud. Nah, dan itu bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad dan untuk kita umat Islam. Jadi kalau kita sholat itu pakai ruku dan sujud. Ya. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, itu mirip dengan salah satu keutamaan Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pada nabi yang lain, dan itu juga berhubungan dengan umatnya, bahwa nabi-nabi dulu kalau mau sholat itu harus berwudu. Nabi-nabi dulu kalau mau sholat harus berwudu. Ya. Kalau tidak ada air dia harus usahakan. Sedangkan kita umat Islam itu kalau tidak ada air boleh sholat dengan tayamum. Jadi syariat tayamum itu cuma ada di syariatnya Rasulullah, syariat umat Islam, dan tidak ada pada syariat agama lain. Nah, kita kembali ke masalah ruku. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, bagian yang terakhir yang paling inti untuk kita bahas, Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir memberikan petunjuk disyariatkannya salat berjamaah. Bahkan lebih banyak ulama yang berpendapat salat berjamaah itu wajib. Beberapa waktu lalu saya mendapati satu catatan, ternyata Imam Syafi'i juga menegaskan di dalam kitabnya bahwa salat berjamaah bagi laki-laki wajib. Yang dulu saya menyangka, dan kami belajar dulu selalu, Imam Syafi'i adalah satu ulama di antara 4 imam mazhab yang berpendapat bahwa salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Tapi ternyata di kitab dia menegaskan bahwa salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, tentang salat berjamaah, pertemuan yang lalu saya pernah bahas tentang keadaan makmum ketika kita salat berjamaah. Ada 4 kelompok makmum ketika salat berjamaah. Kelompok pertama, kelompok makmum yang mendahului imam. Ketika dia sholat, dia dahului imam. Maka kalau dia mendahului imam, sengaja batal sholatnya. Itu kita pernah singgung. Kelompok kedua makmum adalah yang berlambat-lambat dari imam. Dan ini sudah banyak utamanya ketika sujud terakhir. Ya, imamnya sudah bangkit, Allahu Akbar, tasyahud, masih ada saudara-saudara kita, dan tidak jarang ada di samping saya. Saya sudah salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dia baru bangkit. Bahkan ada Pak makmum, imam sudah hampir salam baru dia bangkit. Dan ini berarti sengaja berlambat-lambat dari imam, hukum sholatnya batal. Hukum sholatnya batal.
Kelompok ketiga makmum adalah bersamaan. Di imam baru takbir Allah Akbar, dia akan begini jadinya, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Itu hukumnya makruh, dan Imam Malik menegaskan bahwa makruh hukumnya makmum membersamai imam dalam salat berjamaah. Yang benar adalah mengikuti berdasarkan hadis. Saya ambil potongan awalnya saja. Rasulullah mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti, bukan untuk didahului, dilambat-lambati, atau bahkan dibersamai, tapi diikuti. Nah, sekarang jadi masalah adalah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bikin pertanyaan supaya diolah lagi. Kalau kita jadi makmum, apanya imam yang diikuti, Pak, Ibu? Suaranya atau gerakannya? Bantu saya. Kalau Bapak Ibu jadi makmum, apanya yang kita ikuti imam? Gerakannya atau suaranya? Sebenarnya gerakannya, tapi ternyata kalau diolah dengan baik, kesimpulannya adalah kalau kita berada pas di belakang imam, maka yang diikuti oleh makmum adalah gerakan imam. Tapi yang jauh di belakang, suaranya. Yang kalau diganti kalimatnya, aba-abanya. Nah, sekarang jadi masalah, kalau kita sepakat bahwa yang diikuti makmum oleh imam, ya, kita mengikuti imam, suaranya yang mana? Awal kalimatnya atau ujung kalimatnya? Yang benar adalah ujung kalimatnya. Kalau kita mengikuti awal kalimatnya, paling minimal kita akan bersamaan. Ini Pak, tapi ini imam, ini makmum. Kalau kita ikuti awalnya Allah, baru dia bilang Allah, ini. Apalagi kalau panjang takbirnya Allah, ada makmum yang tidak sabar. Ada Pak, tetangga saya, jamaah masjid dekat rumah, itu imam kami di sana, ya, kalau sujud dia itu nanti bertakbir kalau jidatnya sudah sampai di tanah, dan itu memang sunnahnya. Dan makmum diminta berdasarkan hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu an, beliau mengatakan, adalah kami kalau Nabi sudah bangkit dari rukuknya, sami Allahu liman hamidah, kami pun semua bangkit berdiri dengan sempurna, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang melakukan gerakan. Tidak satu orang pun di antara kami bergerak sampai kami mendapati Nabi jidatnya sudah sampai di lantai atau di tanah. Sayangnya, maksud saya tadi, ada tetangga saya Pak, itu tidak sabar, nggak sabar. Tetangga saya itu Pak, sering di sebelah kanan imam. Imam kami kalau sholat nanti sampai jidatnya di tanah, baru dia bertakbir Allahu Akbar. Karena makmum ini, tetangga kami tidak sabar, dia akhirnya begini Pak. Siap-siap dia. Jadi imam sudah kita sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Dia tahu imam bahwa sebentar turun di bawah baru dia takbir. Akhirnya dia begini. Seperti lomba-lomba. Karena dia tidak mengerti fikih salat. Alhasil, Bapak Ibu jamaah sekalian, sekali lagi, yang benar adalah mengikuti ujung suaranya. Nanti sempurna betul baru kita bergerak. Kalau kita bergerak baru awal kalimat, itu bisa-bisa kita mendahului. Kenapa? Karena boleh jadi ada imam anak muda tapi gerakannya loyo.
Ada imam pak anak muda dan saya pernah dapati, ternyata di ujungnya mahasiswaku dulu. Saya satu saat sholat di satu masjid, itu imamnya suaranya juga, saya kira saya dodong kalau baca, ternyata dia lebih dodong, gerakannya juga dodong. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar. Ketika dia bilang Allah, ini yang di belakang yang tidak sabar, kalimat pertamanya dia bisa lebih duluan sampai. Ini dilarang. Maka ini yang perlu kita revisi Bapak Ibu jamaah sekalian. Jangan melakukan gerakan sampai betul-betul sempurna kalimatnya. Kalau sempurna kalimatnya bisa dipastikan 100%, gerakan imam pasti sudah sempurna. Coba kalau dibilang Allahu Akbar, nanti betul-betul selesai barnya, baru kita bergerak, itu akan sempurna. Dan efek baiknya adalah kalau kita bergerak, nanti betul-betul selesai bar, berarti kita punya kesempatan untuk membaca lebih lama. Ini Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, nanti sami Allahu liman hamidah baru kita bangkit. Itu artinya kita berada dalam keadaan tenang membaca doa-doa subhana rabbil azim. Coba kalau ini Pak, ini sudah ruku, sami'a, baru dibilang sami'a, sami'a kita sudah bangkit, bisa-bisa jadi kita belum membaca. Jadi begitu, biarkan dia selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kalau mau disambung, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Berdiri dalam keadaan begini, begitu imam takbir, kalau baru Allah jangan lagi bergerak, biar saja. Tapi ada tuh saudara kita tidak sabar, baru Allah sudah bergerak juga. Padahal biarkan saja imam turun, Allahu Akbar, baru kita bergerak, Allahu Akbar. Dan itu berdasarkan hadis Nabi petunjuknya. Coba lihat yang paling terakhir nih Pak, paling terakhir. Dalam keadaan sujud, untuk bangkit ke rakaat kedua, Allah. Kalau dia baru Allah, lalu kita bergerak, bisa-bisa kita duluan. Bisa-bisa, karena ada orang Pak jadi makmum lincah juga, lincah. Wow Pak. Coba kalau dia begini Pak, ini kita sama sujud, Allahu Akbar. Itu berarti kita punya kesempatan untuk membaca doa sujud lebih banyak dan bisa lebih tenang. Ini yang perlu dipahami dengan baik, direvisi, dan insya Allah dengan begitu solat kita bisa lebih tenang dan lebih sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa menghindari batalnya solat kita kalau kita duluan. Paling minimal makruh kalau bersamaan. Nah ini Bapak Ibu jemaah sekalian, pembahasannya. Kalau di surah Al-Hajj, Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Itu maksudnya solatlah. Waf'alul khaira, lakukanlah kebaikan, karena solat itu mengantarkan orang untuk melakukan kebaikan. Makanya ujungnya la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung, maksudnya mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini saja Bapak Ibu jemaah sekalian. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu Pak? Belum ini? Oh baik Pak, ya kalau masih ada waktu ya? Batal ke sholatnya Pak, dia harus mengulang. Dia Pak, dia yang mendahului kalau dia sengaja. Jadi kalau kita sholat pelan-pelan saja, kalau dia sengaja mendahului atau sengaja berlambat-lambat, imamnya banyak Pak orang. Juga bukan cuma di sujud, di ruku. Imamnya sudah ruku, dia masih berdiri dengan alasan mau menyelesaikan Al-Fatihah.
menyelesaikan Al-Fatihah. Padahal kalau imam sudah ruku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza raka'al imamu farka'u. Kalau imamnya ruku, rukulah. Kalau imam bilang Allahu Akbar, jangan berdiri, ruku saja. Belum selesai Fatihahku, Ustaz. Itu masuk bab bacaan imam menjadi bacaan makmum. Kalau begini, antara imam dan makmum itu posisinya imam yang bersikap juga, pada juga di makmum ini karena terjadi persoalan. Itu secara teknis kita impale Pak, aku atur sama Pak Imam sebentar. Jadi perlunya nanti imam mengetahui jamaah kita di belakang ini kebanyakan orang tua, maka gerakannya jangan terlalu cepat. Tambahannya adalah memang secara umum bukan cuma kita yang makmum yang perlu belajar fikih sholat. Imam itu harus mengerti fikih sholat. Salah satunya Pak, apa yang pentingnya fikih sholat? Kita diberitahu oleh Rasulullah, kalau kita masuk ke dalam masjid, imam berada dalam keadaan ruku, maka kita disuruh ruku. Kalau kita mendapatkan rukunya imam, berarti kita mendapatkan rakaat. Tapi awal hadis itu bercerita kepada kita bahwa jika berjalan ke masjid, jika kita mendengarkan iqamah, maka berjalanlah dalam keadaan tenang. Itu perintah untuk kita yang jadi makmum, untuk tidak tergesa-gesa. Karena masih banyak saudara kita, kalau azan dia tidak bersiap-siap, karena dia tahu bahwa jeda sholatnya orang di situ, qomatnya masih lama. Qomat nih, panjang dibacanya imam, pempukna panjang. Tapi ternyata kenyataan dia datang ke masjid, baru di depan pagar sudah waladhdallin, amin. Dia masih membayangkan imam baca sabihisma. Ternyata begitu dia masuk di situ, imam baca inna atoina. Apa yang terjadi? Sudah. Apa itu bahasa Makassarnya? Anrapa-rapai. Masuk. Imam harus mengerti fikih sholat. Kalau dia ruku lalu mendengarkan ada suara langkah kaki, maka dia disunnahkan untuk memperlambat rukunya supaya yang datang itu bisa ruku dengan tenang, maka dia mendapatkan rakaat. Tapi sayangnya ada tong imam nak kasih takes ke orang. Tapi tong miki kudu lari-lari. Waladhdallin, amin. Inna atainaka. Masuk, Allahu Akbar, baru berdiri mau takbiratul ihram, sami Allahu liman hamidah. Pak Iman kasih takeski. Itu juga masalah. Jadi Pak, ada Pak Imam bisa baku atur. Pak Imam jangan terlalu cepat gerakan tak. diatur supaya kita tidak mendahului imam, atau minimal membersamai itu hukumnya makruh. Itu yang penting. Begitu Pak kira-kira. Ada ya, baik. Sudah masuk waktu belum? Baik Pak, ya. Kalau belum. Pengajian beberapa waktu lalu saya mengatakan membaca doa dalam sujud terakhirnya. Jangan pada sujud terakhir. Kalau membaca doa pada sujud. Iya. Jangan pada sujud terakhir. Iya. Sudah cukup? Begitu Pak. Bagaimana kalau imamnya sujud terakhir membaca doa? Berarti perlu diulang lagi nih Pak, perlu diklarifikasi. Nabi bersabda, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih halas sujud. Keadaan yang paling dekat antara Allah dengan hamba adalah ketika hamba itu berada dalam keadaan sujud. Maka ada dua kalimat yang dipakai oleh Rasulullah, fajtahidu bid du'a, bersungguh-sungguhlah berdoa ketika sujud.
Kalimat kedua dipakai falyatakhayyar minad du'a. Pilih-pilihlah doamu ketika berada dalam keadaan sujud. Hadis ini memberikan petunjuk bahwa berdoa ketika sujud itu maksudnya di setiap sujud. Begitu yang saya bilang, Pak. Berdoa itu di setiap sujud, bukan mengkhususkan sujud terakhir. Saya tidak bilang tidak boleh sujud di doa di sujud terakhir. Justru kita sebutkan penjelasan ulama, hadis itu memberikan petunjuk bahwa doa di setiap sujud. Sayangnya banyak imam justru mengkhususkan doa hanya di sujud terakhir. Padahal sebaiknya berdoa di setiap sujud. Begitu Pak yang saya sampaikan. Biasa baca kalau doa dalam sujud terakhir itu kalau harus suara sendiri. Kalau suara sendiri memang dia tapi kalau berjamaah berarti yaitu pendapat Bapak memahami teks, tetapi Nabi tidak begitu maksudnya, dan dijelaskan oleh sahabat dan para ulama bahwa berdoa di setiap sujud dan di setiap solat, bukan cuma solat sendiri atau solat berjamaah. Hanya memang kalau kita sholat sendiri, kita bisa lebih berkuasa dengan waktu kita. Ya mau tak, mau sampai 1 jam sujud isinya doa, itu lebih. Tapi kalau berjamaah, di sini pernah terjadi sholat sujud sampai 10 menit Pak. Ada masjid di daerah gua Pak, itu imamnya biar sholat duhur itu sholatnya selesai 30 menit. Sholat duhur 4 rakaat 30 menit. Kenapa? Bacaan rukuknya, bacaan sujudnya itu lama. Itu sampai ada yang mengantuk. Kalau saya sebut satu masjid, tidak jauh Pak dari Makassar. Di daerah Petarani sana. Nanti Bapak kalau lewat Petarani di playover arah kiri masuk Meki ke dalam di Jalan Pendidikan, ada masjid di situ. Luar biasa imamnya. Itu bisa tertidur orang ketika sujud, saking lamanya sujud. Nah itu perlu direvisi karena dia tidak sholat sendiri, ada jamaah di belakang yang orang tua, ada yang kebutuhan. Saya waktu itu Pak, terus terang lain-lain pikiranku, cepat mau kodong ada mau bekerja. Seperti itu Pak. Saya kira jelas Pak ya. Jadi kalau sholat sendiri memang jauh lebih baik. Iya, wallahu a'lam. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu memaafkan kita sekalian. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.